Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat grafik pada data distribusi frekuensi. Nah, kan sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat data kelompok dari data tunggal. Nah, di sini kita akan membuat grafik dari data kelompok tadi. Nah, sudah disajikan bentuk data distribusi frekuensinya. Kita akan mencari yang pertama adalah bentuk grafik histogram. Bagaimana cara kita membuat grafik histogram? Langkah pertama adalah kita akan mencari batas bawahnya. Nah, batas bawah itu adalah caranya tepi bawah dikurangkan dengan 0,5. Nah, tepi bawah pada data ini adalah nilai yang berada di sebelah kiri, paling kiri. Untuk data yang pertama, nilai yang paling kiri adalah 16. Nah, jadi 16 ini kita kurangkan dengan 0,5. Berapa nilainya? 15,5. Nah, itu untuk batas bawah pada kelas yang pertama. Yang kedua, kita akan mencari batas atas. Nah, batas atasnya adalah tepi atas ditambahkan dengan 0,5. Nah, tepi atas pada data yang pertama yaitu adalah 20. 20 ditambah 0,5, maka nilainya adalah 20,5. Nah, begitu juga dengan untuk data-data yang lainnya. Seperti data yang kedua, kan tepi bawahnya 21, kita kurangkan 0,5, maka hasilnya adalah 20,5. Untuk yang batas atas yaitu tepi atasnya adalah 25 ditambah dengan 0,5 menghasilkan 25,5. Nah, maka dan seterusnya untuk setiap data pada data distribusi frekuensi. Nah, 15,5 sampai 20,5, 20,5 sampai 25,5, 25,5 sampai 30,5, 30,5 sampai 35,5, 35,5 sampai 40,5. Nah, untuk membuat grafik histogram, kita akan mengambil batas kelas pada data yang ini. Yang pertama itu batasnya adalah 15,5 sampai 20,5. Nah, nilai 15,5 sampai 20,5 itu frekuensinya adalah 19. Jadi 15,5 dan 20,5 itu memiliki data frekuensinya adalah 19. Nah, terus yang 20,5 sampai 25,5 yaitu 15. Di sini kita buat 25,5. Dia berada di 15, jadi tinggal kita gabungkan saja. Nah, set. Sini 15. Terus 30,5 adalah 21. 35. Untuk yang 35,5 itu berada di 16. Nah, untuk data yang terakhir yaitu 40 itu berada di 9, yaitu 35,5 sampai 40. Nah, jadi untuk membuat grafik histogram kita harus mencari terlebih dahulu batas bawah dan batas atas pada setiap data yang disajikan. Nah, itu untuk yang histogram. Kemudian kita akan membuat yang poligon.
Untuk poligon kita hanya memerlukan titik tengah pada data yang sudah disajikan. Nah, seperti yang data awal yaitu 16 sampai 20, titik tengahnya berapa? Kan dari 16 sampai 20 itu 16, 17, 18, 19, 20, 21. 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ya data yang berada di tengah-tengah yaitu 16, 17, 18. Terus yang 21 sampai 25, 21, 22, 23, 24, 25. Nilai yang berada di tengah-tengah yaitu 20, 21, 22, 23. Untuk yang seterusnya 26, 27, 28. 31, 32, 33. 36, 37, 38. Nah, dari data-data ini akan kita buat di grafik poligon, dan titik tengah ini akan berpasangan dengan frekuensinya. Jadi pertama itu yang 18. 18 itu nilainya 19. Kita buat titik terlebih dahulu. Terus 23. 23 itu 15. Setelah 23, 28. 28 itu 21. Setelah 28, 33. 33 itu nilainya 16. Dan yang terakhir yaitu 38. 38 itu nilainya 9. Nah, setiap titik ini kita hubungkan. Jadi kita hubungkan saja. Nah, maka terbentuklah garis pada grafik poligon. Nah, terus setelah kita mendapatkan poligon, kita akan membuat grafik ogib. Bagaimana cara membuat grafik ogib? Grafik ogib adalah cara suatu grafik yang dimana setiap data tersebut dilihat perkembangannya melalui frekuensi kuantitatif. Bagaimana kita cara menentukan frekuensi kuantitatifnya? Nah, pertama-tama kita akan melihat di frekuensi yang pertama. Frekuensi pertama kan 19. Nah, terus frekuensi yang kedua itu berapa? 15. Nah, 19 ditambah 15 adalah 34. Jadi frekuensi kuantitatif itu adalah penjumlahan setiap frekuensi yang ada. Nah, setelah 34 kan data yang kedua. Nah, yang data kedua 34 tadi kita jumlahkan dengan yang 21. 34 tambah 21 ya adalah 55. Terus 55 ditambah dengan 16 71. Nah, 71 ditambah 9 80. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan saja ke baris ke bawahnya. Jadi misalkan yang kedua, yang pertama tambah kedua, yang ketiga yang pertama tambah kedua tambah ketiga, dan seterusnya. Nah, terus kita akan membuat grafik ogibnya. Grafik ogib pertama-tama dimulai dari tepi paling bawah, yaitu 15,5. Nah, 15,5 ini kan nilai yang sebelum dari 15,5 itu nilainya tidak ada, berarti nilainya 0. Sini 0. Nah, terus setelah 15,5 yaitu 20,5. 20,5 itu adalah nilainya 19. Kenapa 19? Karena pada frekuensi kuantitatif yang berada di antara 15,5 sampai 20,5 itu adalah 19. Berarti dia berada di sini. Nah, terus yang 25,5 itu nilainya 34. Jadi meningkat sebanyak 34. Untuk yang 30,5 itu nilainya adalah 55.
untuk yang 35,5 itu nilainya semakin meningkat yaitu 71, dan yang terakhir 40,5 itu nilainya adalah 80. Jadi tinggal kita hubungkan saja garis. Nah, maka terbentuklah grafik objek dari data yang sudah yang disajikan. Nah, karena saya sudah menjelaskan tiga buah grafik dan bagaimana cara membuatnya, sekarang kalian akan mencoba latihan yang akan saya berikan dalam bentuk file. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.